Tema kita hari ini dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Saudaraku, ternyata yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya sebelum Tuhan datang yang kedua kali, perhatikan, itu orang pilihan. Bukan orang sembarangan. Namanya orang pilihan artinya begini Bapak Ibu. Dari sekian banyak orang, Tuhan pilih kita. Namanya pilihan itu pasti sudah lulus dari disaring sama Tuhan. Kalau di TNI, di tentara itu ada pilihan untuk bagian perang. Di polisi ada juga, seperti BRIMOB. Itu latihannya lebih keras. Nah saudaraku, Tuhan pilih kita dari sekian banyak orang, itu anugerah bagi kita. Kenapa? Orang pilihan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Orang pilihan itu adalah orang-orang yang sudah spesial, dikhususkan sama Tuhan. Kalau orang pilihan itu berbicara sehat secara rohani. Berbicara menyatakan kemuliaannya, bekerja di ladang Tuhan. Orang yang bisa bekerja itu orang yang sehat. Bayangkan kalau orang sakit ngapain? Tidur. Ngapain lagi? Malas. Pengennya berbaring terus. Pengennya diperhatiin terus. Bukankah hari-hari ini banyak mental orang Kristen seperti ini? Di masa pandemik ini banyak gereja tertidur. Dan ada juga orang terus menikmati ibadah-ibadah online. Gereja menyediakan ibadah secara online. Betul. Kita harus ikuti di masa pandemik ini. Kalau boleh kita jujur, benar-benar kita beribadah. Memang dia online, tapi dengan yang lain. On juga dia, tapi dengan yang lain. Nah, saya mengajak kita, umat pilihan Tuhan itu bukan orang sembarangan. Katakan sama-sama, kita bukan orang sembarangan. Dari sekian banyak orang kita yang dipilih Tuhan. Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Untuk bisa terpilih, perlu namanya proses. Katakan proses. Virus Corona 19, itu salah satu cara Tuhan menyaring gerejanya. Banyak orang di masa pandemik gak mampu lagi berdiri. Stres. Buat apapun selalu gagal. Cari uang tambah sulit. Beribadah pun sulit, harus pakai masker. Sepertinya kita udah terkekang Bapak Ibu. Tapi kalau saudara nangkap, semua ini seizin tangan Tuhan. Ini proses penyaringan, pembentukan. Supaya yang bisa bertahan, itulah orang pilihan Tuhan. Dari emas 22 karat naik ke 23, betul lah. Dari 23 naik ke 24 sampai emas murni. Emas yang paling mahal itu emas murni. Harganya mahal, tetapi prosesnya juga besar. Untuk kita bisa menjadi umat pilihan Tuhan, karena hanya orang pilihan Tuhan nanti yang bisa berjumpa dengan dia kalau dia datang yang kedua kali. Kalau kita mau menjadi umat pilihan Tuhan Bapak Ibu, perhatikan. Kita harus menikmati proses. Jangan lawan proses. Kalau setiap hari kita melawan arus di jalan, minimal polisi akan tangkap. Lama-lama diulang terus, nabrak, ujungnya kematian. Coba kalau kita terus melawan arus. Sekali aman, 2 kali aman, lama-lama bisa mati loh, betul lah. Demikian juga orang Kristen yang dibentuk Tuhan, setiap dia diproses, dibentuk supaya dia menjadi umat pilihan Tuhan. Tidak tahan dalam pembentukan, suka melawan arus. Maunya Tuhan begini, dia lewat jalur ini. Tuhan pindah ke sini, dia pindah ke sini. Tidak pernah bisa betah dengar Tuhan bicara.
Di masa pandemi ini banyak iman orang Kristen gugur. Bahkan sampai meninggalkan imannya. Saking tidak bisa lagi berdiri melihat Tuhan. Tidak mampu lagi, tertunduk. Bahkan mungkin dia datang beribadah di gereja tapi tertunduk. Tidak mampu dia menyembah Tuhan dengan leluasa. Karena saking kuatnya pergumulan hidupnya. Padahal Mazmur 119 ayat 71. Pemazmur berkata, tertindas itu baik bagiku. Supaya dengan demikian aku belajar akan ketetapan-ketetapanmu. Kalau secara daging tertindas itu nggak enak, yang enak menindas. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau daging, kalau saudara dan saya mau melihat ketetapan Tuhan, itu berbicara pilihan Tuhan. Kalau lagi ditindas oleh Tuhan, cara Tuhan menindas kita nggak mungkin tangan Tuhan sendiri pencet kita, tekan kita. Yang dipakai Tuhan menindas kita justru orang-orang yang paling dekat dengan Anda. Bisa pemimpinmu di kantor menindas Anda. Teman pelayanan saling memproses satu dengan yang lain. Terjadi gesekan demi gesekan, sepertinya tertindas. Kalau kita nikmati ini, kita akan menjadi pilihan Tuhan. Untuk kita bisa menjadi umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan itu berbicara pemenang. Kalau kita menjadi umat pemenang di dalam proses, yang paling penting bagaimana kita meresponi proses yang terjadi. Yang benar itu kalau terjadi proses pembentukan Tuhan kalau terjadi dalam hidup kita, yang benar, katakan sama saya yang benar. Yang benar itu datang sama Tuhan. Tetapi kalau orang Kristen yang sembarangan, kalau dia punya masalah, hobinya cari pembelaan sama orang. Ngumpulin orang. Apa itu menyelesaikan masalah? Nambah masalah. Tetapi dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan janji loh. Dia akan beri kelegaan kepada kita. Di masa pandemik dia akan beri kelegaan kepada saudara. Asal datang sama dia. Ngomong sama Tuhan pasti ada solusi. Tapi kalau ngomong sama orang tambah masalah. Karena masalah yang Anda omongin sama orang sebentar lagi itu akan menjadi top di Jambi. Tetapi kalau kita curhat sama Tuhan, duduk di kaki Tuhan, masalahmu akan menjadi berkat. Kalau orang suka duduk di kaki Tuhan, ibarat orang yang punya handphone. Kalau handphonenya sudah low, orang bijak akan kembali cas handphonenya supaya bisa dipakai dengan maksimal. Katakan amin. Kalau Anda sudah low, coba jujur, apakah rohmu padam atau menyala? Kalau sudah low jangan biarkan terus, nanti soak jadinya. Yang benar itu, kalau handphone kita sudah low, cas. Katakan sama-sama cas. Biar bisa dipakai lagi. Yang bisa dipakai Tuhan di era Pentakosta ketiga, hanya orang yang dicas Tuhan, yang rohnya menyala-nyala, tidak padam. Tapi kalau orang yang padam, tidak bisa dipakai Tuhan. Hanya orang yang on fire. Makanya yang tahu Anda lagi low apa berisi, bukan orang lain. Bisa aja kita berpura-pura berisi dengan penampilan yang keren. Tetapi akan kelihatan kualitasnya waktu ada masalah. Ngambek, mundur, marah. Tuhan itu maju, setan mundur. Ikutin teladan siapa kita? Kalau saudara mau dipakai Tuhan di era Pentakosta ketiga, menyatakan kemuliaan Tuhan, jangan lari dari pembentukan Tuhan. Nikmati. Bilang kiri kanan, nikmati. Pandemi ini tidak bisa lagi kita buat apa-apa, betul lah. Seluruh dunia diproses kok, betul ya. Bukan cuma kita, semua. Nikmati aja. Datang sama Tuhan. Katakan amin.
Yang setuju, yang menyala, tepuk tangan dulu. Katakan amin. Gereja Tuhan sedang dipersiapkan Tuhan. Dan Tuhan sedang persiapkan kita, memilih kita untuk masuk dalam tuaian yang besar di era Pentakosta ketiga. Katakan sama-sama, tuaian besar. Wow, tuaian itu besar. Sebelum Tuhan datang kedua kali, nanti akan terjadi tuaian yang besar. Jambi ini akan dilawat. Beberapa waktu yang lalu kami 2 keliling, baru berapa minggu yang lalu 2 keliling kami para full timer. Tiba-tiba dari Jalan Jelutung, Handil itu sampai ke lampu merah. Tiba-tiba Tuhan katakan, Jelutung jalan kebenaran. Bila penting terjadi kemacetan, tapi karena hadirat Tuhan, orang dilawat Tuhan. Orang semua di Jambi ini berseru memanggil nama Yesus. Saya perkatakan orang-orang Tionghoa di komplek ini memanggil nama Yesus. Mengaku Yesus sebagai Tuhan. Katakan amin. Sama katakan. Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Karena apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Tanpa saudara itu pasti terjadi. Tapi lebih baik kita dipakai Tuhan. Jangan sampai nanti kita penonton. Karena penonton itu hanya jago komentar tapi tidak pernah mau bermain. Saya pun bisa komentari Messi. Ronaldo pun bisa komentari. Lee Chong Wei pun bisa komentarin. Tapi sampai kapanpun dia tetap lebih hebat daripada saya. Ternyata di situ main bulu tangkis, 1 set pun sudah capek. Tapi kalau main Anthony Ginting kita komentari dengan baik, betul tak? Wah, tambah bodoh dia main. Di situ kita main bulu tangkis, baru setengah set. Nikmati dulu, masuk ke dalam. Orang yang dipakai Tuhan menyatakan kemuliaannya di era Pentakosta ketiga, hanya orang yang melebur dengan Tuhan. Tuhan sedang persiapkan gerejanya untuk masuk dalam tuaian yang besar. Katakan tuaian yang besar. Siapa yang dipakai Tuhan? Orang pilihan Tuhan. Katakan kiri kanan, Anda pilihan Tuhan. Dengan yakin Anda pilihan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. 2-3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, lihat, supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku apa? Diberikannya kepadamu. Katakan amin. Katakan amin. Lagi bergumul apa kita hari ini? Tuhan janji ibadah yang ketiga ini. Tuhan janji akan diberikannya kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kepada siapa diberikan janji Tuhan? Kepada pilihan Tuhan. Harus kita pastikan bahwa kita ini umat pilihan Tuhan. Katakan sekali lagi, saya umat pilihan Tuhan. Nah, yakin kita ya? Kita belajar, siapakah yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya? Mulai kita masuk kepada poin sesungguhnya. Siapa? Siapa sebenarnya umat pilihan Tuhan? Yesaya 61 ayat 1 kita baca dengan mantap 2-3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bapak Ibu coba perhatikan huruf yang agak tebal. Ada roh Tuhan Allah, ada padaku. Tuhan mengurapi, Tuhan mengutus, menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang remuk hati, memberitakan pembebasan. Wow. Siapakah orang yang dipilih Tuhan? Ternyata orang yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di era Pentakosta ketiga adalah yang pertama,
Orang yang dipilih Tuhan itu adalah orang yang menghormati, katakan menghormati. Dengan yakin menghormati. Menghormati Roh Kudus sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Ingat poin yang satu tadi, Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1a. Kita lihat. Roh Tuhan Allah ada padaku. Katakan sama-sama, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini yang harus kita tekankan dulu. Ternyata Bapak Ibu, orang yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di era Pentakosta ketiga, perhatikan. Orang yang benar-benar menghormati Roh Kudus dalam hidupnya. Saya ulang lagi. Orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, sebelum Tuhan datang kedua kali, hanya orang yang menghormati Roh Kudus dalam hidupnya. Nabi Yesaya yakin bahwa Roh Allah atau Roh Kudus, lihat, dia yakin bahwa Roh Kudus ada, tinggal, dan baca. Dan, saya ulang lagi, Nabi Yesaya yakin bahwa Roh Kudus ada tinggal di hatinya dan betah dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Kira-kira Roh Kudus itu betah saat ini di hati kita? Ya maaf nih. Kunci utamanya kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus menghormati Roh Kudus, Pak. Banyak hari-hari ini hamba-hamba Tuhan tidak menghormati Roh Kudus. Banyak hari ini orang beribadat tidak menghormati Roh Kudus. Berulang-ulang saya katakan dari mimbar. Kalau kita beribadah, judulnya ibadah. Berarti kalau kita beribadah, apa yang kita lakukan? Beribadah. Bukan main handphone. Tetapi berapa banyak orang di gereja sambil dengar khotbah, sambil WhatsApp, sambil main handphone, bentar keluar telepon. Apakah itu termasuk kategori menghormati Roh Kudus? Tidak. Orang yang menghormati Roh Kudus, dia akan fokus kepada pribadi yang dihormatinya. Beberapa waktu yang lalu, Kapolri ada memecat seorang polisi waktu dia menyampaikan sesuatu di pertemuan mereka di lapangan, tetapi orang itu nggak fokus. Ditegur, bahkan dikasih sanksi. Kalau sempat zaman dulu dalam tabernakel Musa, cara orang Kristen mau beribadah, mungkin di tempat duduk kita bisa mati. Terlampau kudus Tuhan. Terlampau kudus Tuhan di mimbar ini. Berapa banyak orang mempergunakan mimbar itu menjadi tempat panggung sandiwara. Suka menyampaikan kebenaran dari tempat ini, tapi tidak pernah mau hidup dalam kebenaran. Bayangkan, suka beribadah tapi tidak menghormati Roh Kudus. Yang membuat banyak orang Kristen gagal di masa kini. Dia tidak menghormati Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu. Semua orang percaya pada Tuhan Yesus, juga percaya pada Roh Kudus, betul tidak? Tapi tidak semua orang yang percaya pada Yesus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Menghormati Roh Kudus, berbicara, mau dipimpin, menundukkan diri kepada Roh Kudus sepenuhnya. Kalau orang sungguh-sungguh menghormati Roh Kudus, kalau dia beribadah Bapak Ibu, agendanya cuma satu, katakan satu. Apa tuh agendanya? Senangkan Tuhan. Kalau orang senangkan Tuhan pulang dari gereja yang sakit hati, pulang, dia pasti pulih. Tapi faktanya Pak, banyak orang pulang dari gereja tawar hati, kecewa. Saya bingung tuh, ketemu siapa dia di gereja. Seharusnya harapan orang yang sakit, kalau dia sakit maka dia pergi ke dokter spesialis, sampai rela mengeluarkan duit yang banyak, harapan dia satu, aku mau sembuh. Harusnya orang kalau datang ke rumah Tuhan seperti ini, boleh-boleh saja kita berdosa, gagal, hancur-hancuran, tetapi harapan kita pulih.
destiny, tujuan kita beribadah apa? Mau berjumpa dengan Tuhan. Seorang perempuan Maria, seorang pelacur itu sekali dia ketemu Tuhan, Alkitab berkata, hidupnya dipulihkan Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau Anda setia beribadah di tempat ini, setia beribadah membawa korban, pujian, Anda berjumpa dengan Tuhan, hidupmu akan dahsyat. Anda pulang ke tempat saudara, Anda akan menjadi berkat. Karena prinsip Alkitab, kita dipulihkan untuk memulihkan bangsa ini. Memulihkan orang lain. Jadi, di poin menghormati Roh Kudus, kita harus perlu renungkan. Saya yakin, kalau saya bertanya, Anda percaya Roh Kudus? Pasti Anda angkat tangan. Tetapi saya ulang lagi, Anda mau dipimpin Roh Kudus? Apakah Anda dipimpin Roh Kudus setiap hari? Maaf, di situ kita banyak gagal. Kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, berarti apa? Dia menundukkan diri kepada Roh Kudus. Kalau orang bekerja di perusahaan A, yang kerja itu namanya si B. Kalau dia masuk di perusahaan itu, otomatis apapun peraturan di perusahaan itu harus dituruti, betul lah? Masuk jam 8, ya masuk jam 8. Jangan jam 10 terus. Tetapi di perusahaan pun ada namanya SP1, 2, sampai 3 ya. Keempat dipecat. Tuhan itu memang sabar, gak mungkinlah mencat kita. Gimana pun kita ini tetap anaknya, betul lah? Tetapi karena kita tidak pernah mau menuruti apa perintah Tuhan, maka setiap apa yang kita doakan, dia gak mau dengar. Lihat Bapak Ibu, saya mengajak saudara, ayo jadilah saudara menjadi suami, istri, pelayan Tuhan yang menghormati Roh Kudus. The year of integrity. Integritas, kualitasnya itu apa? Justru waktu tidak ada orang, kualitasmu tetap sama dengan rame-rame. Justru penilaian Tuhan kepada kita bukan lagi rame-rame Pak. Kalau rame-rame begini, dompet nggak mungkin hilang. Tapi penilaian Tuhan sama kita, siapakah kita waktu kita sendiri di mobil? Orang yang menghormati Roh Kudus, walaupun handphonemu merek Oppo, tapi sesungguhnya dialah handphone kudus. Tidak akan mungkin Anda membuka pornografi. Walaupun muncul, tolak. Jangan langsung berkata, kehendakmu yang jadi Tuhan. The name of Jesus. Ya muncul, tolak. Karena kalau muncul enggak kita itu program dari sana, betul enggak? Tolak. Bilang kiri kanan, tolak. Orang yang menghormati Roh Kudus, ada orang datang sama saudara, pengen jelek-jelekin orang. Tolak. Jangan begini. Masa? Oh my God. Jadilah sesuatu. Tapi jemaat di tempat ini enggak ada yang seperti itu. Baik-baik semua ini. Yang baik-baik tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan amin. Yang menentukan kita dipakai Tuhan dengan dahsyat. Katakan, saya mau dipakai Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa waktu kita menghormati Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Katakan amin. Nah berikutnya, dampak. Kalau orang menghormati Roh Kudus, apa dampaknya? Dampak bagi orang menghormati Roh Kudus dalam hidup sehari-hari, lihat nih. Maka ia, diapain? Pasti diurapi Tuhan. Bapak Ibu, nanti kita akan ada pengurapan minyak. Pengurapan itu penting di masa kini. Jangan main-main dengan pengurapan. Tetapi Alkitab berkata seperti dua sisi mata uang. Kalau orang menghormati Roh Kudus, dia pasti diurapi. Jangan gila urapan. Dan jangan kejar urapan. Urapan gak perlu dikejar. Cukup engkau menghormati Roh Kudus, akan mengalir pengurapan itu. Pengurapan itu diberi Tuhan sama orang yang menghormati dia. Makanya dikatakan, orang yang menghormati Roh Kudus, ia pasti diurapi. Yesaya 61 ayat 1a. Kita baca 2-3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Katakan amin. Lihat nih. Orang yang diurapi, katakan diurapi. Ada banyak orang suka urapan. Ibadah urapan disukai. Orang diurapi, next. Dan menjaga katakan menjaga.
Pengurapan itu dijaga Pak, jangan bocor. Orang Medan bilang bocor. Diurapi Tuhan dan menjaga pengurapan dalam hidupnya. Baca sama-sama 2, 3. Pasti akan Tuhan pakai dengan dahsyat untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Contoh, Daud. Alkitab berkata, Daud itu orang biasa. Polos, tidak diperhitungkan. Lihat nih. Ternyata Daud itu orang biasa. Siapa di tempat ini orang biasa? Atau kita orang luar biasa? Alkitab berkata orang yang hidup dalam pengurapan akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Daud. Daud itu dikatakan orang biasa. Dia mah orang biasa. Cara berpakaiannya biasa dia. Namanya kerjaan Daud apa? Menggembalakan domba. Menggembalakan domba di ladang. Jujur, lebih keren Daud atau saya? Coba jujur. Ya pasti. Lihat aja, coba lihat. Lihat. Ya nggak mungkin lah menggembalakan domba pakai jas begini. Daud itu pakai parfum apa? Nggak mungkin dia pakai parfum 212. Wiro Sableng. Nggak mungkin karena zaman dulu itu belum ada. Pasti parfumnya si Daud itu apa? Ya nggak kita tahu lah, nggak mungkin juga kepo. Tapi namanya menggembalakan kerbau. Saya ini dari kecil sampai besar, pulang sekolah saya menggembalakan kerbau. Pulang pun bau kerbau. Berarti Daud itu bau sapi atau bau apa? Domba. Bau domba. Dia mau dikatakan orang biasa dia orang biasa. Katakan kiri kanan saudara, kita orang biasa. Walaupun kita orang biasa, tapi kalau ada Tuhan dalam hidupmu dan engkau hidup dalam pengurapan, hal-hal yang biasa akan menjadi luar biasa dalam hidupmu. Saya mau katakan ini, di tangan orang biasa seperti Daud akan menjadi luar biasa. Bahkan dikatakan Daud itu orang biasa, yang kedua, polos. Yang lebih ngeri lagi, tidak diperhitungkan. Katakan tidak diperhitungkan. Siapa yang tidak memperhitungkan Daud? Kalau kita tidak diperhitungkan, tapi yang tidak memperhitungkan kita datangnya dari Papua, mah jauh gak apa-apa. Tetapi paling sakit, kalau tidak diperhitungkan orang yang paling dekat dengan kita. Siapa yang tidak memperhitungkan Daud? Bapak kandungnya sendiri, namanya Isai. Anggap remeh bapaknya. Tiba waktunya ada perintah Tuhan kepada Nabi, akan diganti Saul menjadi raja dan akan dipilih Tuhan dari keturunan apa? Isai. Lalu Nabi datang ke rumah mereka. Saya mau nanya, semua abang-abangnya Daud berdiri. Daud disuruh kemana? Diginin. Kau belum cukup umur, sano kau. Pergi ke ladang. Aku juga pengen jingok papi. Aku juga pengen lihat lah Pak. Belum cukup umur kau, datang abangnya. Sana kau. Tidak dianggap, yang tidak menganggap Daud itu bapaknya. Saudara kandungnya sakit. Kalau kita nggak diperhitungkan dengan orang dekat dengan kita, sakitnya di mana? Makanya kalau saudara sering tidak dianggap orang, bagus. Lebih baik orang tidak menganggap kita daripada Tuhan tidak menganggap kita. Daud tidak dianggap, Daud tidak diperhitungkan oleh bapaknya, tidak diperhitungkan oleh saudara-saudara kandungnya. Dia pergi ke ladang, sementara dia tidak diperhitungkan. Daud pergi ke ladang sambil bawa kecapi. Wah, nyanyi terus dia. Ternyata ada kejutan. Tuhan bicara kepada Isai. Tuhan bilang, Nabi, masih ada enggak anakmu? Lalu Isai bilang gini sama Nabi, emang napo? Anakku kan ganteng-ganteng, keren-keren penampilannya, kuliahnya di mana? Di UI. Di mana lagi? UGM, Singapura, Malaysia. Keren kan? Tapi Tuhan tadi bilang sama saya,
Sikok pun tidak ada yang cocok anak kau. Lalu Tuhan bilang, masih ada. Lalu Nabi bilang sama Isai, masih ada enggak anakmu? Dengan malu-malunya Isai bilang, ya memang sih ada. Ada, tapi kan gak mungkin dia. Kenapa tidak diperhitungkan? Kenapa? Dia kan masih kecil. Alkitab berkata wajahnya kemerah, imut-imut, cabi-cabi. Tidak dianggap. Dia tidak dianggap oleh orang paling dekat dengan dia. Pernah saudara memiliki pengalaman tidak dianggap oleh orang paling dekat dengan Anda? Kalau sering ada tidak anggap orang, bagus. Kalau responmu baik, itu waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Rahasia Tuhan mengangkat, direndahkan dulu, baru ditinggikan. Seperti panah, coba seorang pemanah, kalau ditarik panah begini, semakin kuat tarikannya ke belakang, maka jangkauannya juga makin jauh. Kalau Anda mau dipakai Tuhan di masa pandemi ini dengan dahsyat dan luar biasa, dengar. Relakan dirimu direndahkan, tidak diperhitungkan orang lain. Tapi kalau respon hatimu baik, waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Waktu Tuhan pas siang, walaupun kadang tidak dengar, lewati cobaan, pergumulan yang ada. Tapi Tuhan tetap ada di sana. Daud ternyata tiba-tiba, ada udah anak kau. Kata kepada Isai, ada. Dibawalah Isai. Dibawalah Daud. Waktu dia kucuk. Nyampe di mana? Di situ. Sang nabi pun lihat. Diperhatiin dari bawah. Yang benar baik Tuhan, yang benar aja Tuhan ini. Ternyata tertulislah di 1 Samuel 15 ayat 22. Manusia melihat apa yang di luar. Tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Manusia itu selalu melihat penampilan. Tapi Tuhan melihat hati. Makanya berulang-ulang pernah saya katakan dari mimbar ini. Kalau memang Tuhan itu bisa kita tarik hatinya dengan penampilan luar kita. Maaf nih. Maka pelacurlah pertama masuk surga. Pelacur itu kalau mau menggait hati laki-laki. Penampilannya pasti keren. Tapi hatinya busuk. Dia merusak rumah tangga orang. Tuhan sangat tidak tertarik dengan penampilan luar. Semua yang kita lakukan hari ini penampilan luar. Saya pun khotbah ini juga termasuk luar. Tetapi yang menentukan kita kelak dipakai Tuhan dengan dahsyat. Apa yang ada di dalam hati saudara. Ternyata Daud itu hatinya baik. Makanya dia diperhitungkan Tuhan. Dikatakan saudaraku, karena Daud sering tidak diperhitungkan, polos. Orang biasa. Tapi justru, lihat nih. Tetapi karena hidup dalam pengurapan dan menjaga pengurapan dipakai Tuhan pada zamannya melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Apa yang dibuat Daud? Sejarah berkata, Goliat dikalahkan. Semua orang Israel gemetar menghadapi Goliat dan orang Palestina. Tetapi Daud yang tidak dianggap, nama Tuhan dihina sama Goliat. Orang Israel bahkan Saul yang badannya kekar, gemetar. Tapi Daud berkata, kamu hebat ya. Kau menghina Tuhan. Kau datang dengan kekuatanmu. Aku datang dengan nama Tuhanku. Goliat dikalahkan hanya dengan ali-ali atau ketapel lah. Tidak masuk akal. Tidak mungkin seorang Goliat bisa kalah dengan sebuah ketapel. Tetapi sesungguhnya bukan masalah pada ketapelnya. Itu hanya alat. Sesungguhnya karena Daud hidup dalam pengurapan Tuhan. Alkitab berkata, suatu saat Daud itu sedang ada di pengembalaan. Dia menggembalakan dombanya. Tiba-tiba ada binatang buas datang. Mau memakan apa? Dombanya. Sementara Daud main kecapi. Di situ dilihat ada binatang buas. Daud langsung berlari. Langsung berhadapan dengan binatang buas. Dan dikatakan, dia merobek-robek mulut singa. Dihancurkan mulut singa. Dirobek, dimatikan. Coba kalau Anda bertemu dengan singa, face to face, jarak 1 meter. Singanya bilang gini, wow. Kita kembali menggonggong, au, au. Tidak mempan. Saya jamin rontok. Bilang tolong pun jadi lontong. Tidak bisa, suaranya ngeri. Tetapi Daud bisa mengerobek-robek mulut singa. Bukan karena Daudnya.
Tapi karena Daud menghormati Tuhan. Dan Daud hidup dalam pengurapan. Itu yang membuat Daud bisa membuat perkara-perkara yang besar. Kalau kita mau dipakai Tuhan di era Pentakosta ketiga, dengar. Hormati Roh Kudus. Kalau kita menghormati Roh Kudus, maka rumah tanggamu akan hidup dalam pengurapan Tuhan. Orang diurapi Tuhan tidak mempan disantet. Digodang-gunai pun tidak mempan. Kalau orang yang hidup dalam pengurapan, dia difitnah, dikata-katain, dijelek-jelekin, dia akan tetap fokus sama Tuhan. Pengurapan itu yang memampukan dia. Tapi kalau orang sudah bocor dalam pengurapan, dia tahu pengurapan tapi tidak pernah hidup dalam pengurapan. Baru sedikit aja digoncang, udah keok dia. Tapi Daud tidak dianggap, direndahkan. Karena dia ada pengurapan, dia melakukan perkara yang besar. Endingnya, katakan endingnya. Tuhan angkat Daud menggantikan Saul jadi raja. Karena yang tidak mungkin akan menjadi mungkin kalau kita hidup dalam pengurapan. Katakan amin.